Baik, nama saya Yohanes Purnama, kelas A semester 2, NPM 54190067. Di sini saya memaparkan hasil UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan terutama tentang metode yaitu: yang pertama, metode abduksi; yang kedua, metode deduksi; yang ketiga, metode induksi. Yang pertama, metode abduksi adalah metode pembuktian berdasarkan silogisme, hubungan antar dua pendapat. Sifat pembuktian pada metode abduksi lebih lemah daripada induksi dan deduksi, karena menurut Aristoteles, metode ini mengacu pada inferensi silogistik yang tidak berhasil membawa kepastian dikarenakan hubungan yang lemah antara term atau pengertian. Contohnya, pengertian pada premis mayor jelas sedangkan pengertian pada premis minornya tidak jelas. Yang kedua, metode deduksi. Metode deduksi adalah metode pembuktian berdasarkan pada penalarannya atas premis umum ke umum atau khusus. Contohnya, semua manusia mati, Adam adalah manusia, berarti Adam mati. Dengan kata lain, deduksi adalah rangkaian kalimat yang kalimatnya terakhir adalah kesimpulan dari rangkaian kalimat yang dideduksikan dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap kalimat dalam rangkaian itu merupakan aksioma atau premis. Metode deduksi bisa juga dikatakan proses menarik prediksi dari suatu hipotesis. Proses ini terdiri dari: yang pertama, menyimpulkan prediksi; yang kedua, mencatat prediksi; yang ketiga, menyeleksi prediksi; dan yang keempat, mengamati prediksi terjadi atau tidak. Yang ketiga, metode induksi. Metode induksi merupakan cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dalam proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Sikap dasar empirisme mengandalkan metode induksi untuk memperoleh fakta melalui pengamatan indrawi. Persoalannya yang ada kaitannya dengan metode induksi. Tidak lengkap induksi. Keduanya tidak lengkap dalam pengertian bahwa ada fakta dan data yang baru akan menggugurkan kesimpulan yang sudah dibuat. Contohnya, pada argumen deduktif, semua manusia pasti mati. Budi adalah manusia, jadi Budi pasti mati. Pada dasarnya, semua hal harus berdasarkan data dan fakta yang terus berulang dan kebenarannya tetap dipertahankan. Langkah metode induksi yang telah dimodifikasi, yaitu: yang pertama, keadaan suatu masalah mendorong kita untuk melakukan suatu penelitian untuk menjawab dan menjelaskan. Yang kedua, mengajukan hipotesis tentatif tertentu yang diduga bisa menjawab masalah tersebut. Hipotesis ini merupakan hasil abduksi. Yang ketiga, penelitian lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan fakta sebanyak mungkin dengan bimbingan hipotesis tadi. Yang keempat, pengujian hipotesis. Hipotesis awal atau yang telah diganti tadi atau berdasarkan fakta dan data yang telah kita temukan dan kumpulkan. Beberapa syarat dalam pemilihan hipotesis. Syarat utama dalam hipotesis adalah dapat diverifikasi secara eksperimental. PRC menambah dua syarat, yaitu hipotesis yang baik sifatnya terbuka dan mendalam, dapat diuji dan dapat sekaligus membantu bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Yang kedua, hipotesis itu memiliki karakter idealistik, artinya dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Yang berikut, penelitian mengambil fenomena, mengumpulkan fakta dan data, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan, yaitu berkaitan dengan cara kerja metode. Baik, kita masuk pada kesimpulan, pikiran dan penalaran. Kegiatan dari pokok dan pikiran adalah penalaran, yang keduanya merupakan hal yang mendasari pengetahuan. Penalaran merupakan
proses bagaimana menarik kesimpulan dari hal-hal yang sebelumnya diketahui. Yang pertama, induksi adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau kasus khusus. Yang kedua, deduksi adalah bentuk penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan umum ke kejadian khusus yang secara pasti dapat diturunkan dari pernyataan umum tersebut. Yang ketiga, aduksi adalah penalaran untuk merumuskan suatu hipotesa berupa pernyataan umum yang mungkin kebenarannya masih perlu diuji. Sekian dan terima kasih.